Selamat berjumpa kembali teman-teman peserta mata kuliah Linguistik Transdisipliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada recorded lecture kali ini kita akan membahas bab 7 dari Fernandez dan Cairns, The Hearer, Structural Processing. Bab ini merupakan lanjutan dari bab 6 dan kita akan membahas syntactic representation pada proses pemahaman ya. Jadi proses pembangunan struktur sintaksis pada bab ini, pada recorded lecture kali ini. Baik. Jadi yang akan kita bahas ya atau bab ini bab 7 dari Fernandez dan Cairns berfokus pada parser ya. Parser ini apa? Prosesor struktural. Ya, jadi parse lalu parser. Jadi adalah apa namanya sesuatu yang memproses begitu ya di benak kita, ya memproses kata-kata dan kemudian memberikan struktural ya, memberikan tata bahasanya, memberitahu kita uh, pengelompokannya seperti apa ya. Pengelompokan maksudnya misalnya klausa begitu ya. Jadi prosesor struktural ini mengerjakan seperti itu. Baik. Jadi parser ya. Kita lihat ini di halaman 205 ya, teman-teman. Jadi basic operations ya, basic operations. Apa itu? Ya, jadi parser menciptakan struktur dasar ya, struktur yang sederhana ya. Lalu menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks ya. Jadi misalnya klausa itu terdiri dari dua klausa ya, bla 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 dan bla 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 begitu ya. Subjek, subjek, predikat objek dan subjek predikat objek ya. Jadi awalnya subjek predikat objek dulu, lalu subjek predikat objek, lalu digabung begitu ya oleh parser untuk kemudian bisa dipahami ya arti dari kalimatnya itu apa. Nah, parser juga memindahkan unsur-unsur kalimat dari satu posisi struktural ke posisi lain. Ya, jadi dia bisa memahami begitu ya, dia bisa apa namanya kalau ada misalnya kalimat yang objeknya itu pindah ke depan begitu ya, misalnya nanti kita lihat ya unsur-unsur kalimat yang berpindah dari posisi lazimnya gitu ya atau posisi awalnya. Nah, parser kemudian bisa memindahkan ke posisi yang awal sehingga kalimatnya bisa dipahami. Ya, jadi parser seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut ya halaman 205 bagian bawah. Ya, sebetulnya secara kritis ya, para ahli bertanya ya, ini pertanyaan dasarnya dulu. Betul tidak sih ada struktur sintaksis begitu ya? Betul tidak sih ada seperti klausa? Ya, ternyata ada ya, dan ini buktinya dari sisi psikologi dan juga dari sisi fisiologi. Ya, jadi sisi psikologi. Satu, lebih mudah menghafal daftar kata dengan struktur sintaksis ya. Jadi kalau uh, struktur itu tidak ada, ya lebih mudah ini ya tidak akan terjadi, teman-teman. Nah, ini contohnya ya, perbandingannya ada di halaman 206 ya, yang angka 1 di situ di tengah-tengah ya, lalu ada A ya tanpa struktur, lalu B dengan struktur. Nah, ternyata peserta-peserta penelitian itu mengingat B ya itu dengan lebih mudah ya.
Terus selanjutnya psikologis juga ya, ada pemrosesan sintaksis secara otomatis pada ya apa yang disebut Jabberwocky language ya. Ini halaman 206 ya, lalu penjelasannya di halaman 207. Ya, dikatakan bahwa walaupun kata-katanya di sini tidak bermakna begitu ya, ternyata orang itu eh, mengelompokkan ya, compute the syntactic relations ya. Jadi kita eh, secara otomatis begitu ya, kita memberi label ya, oh ini subjeknya, oh ini predikatnya, oh ini objeknya begitu ya. Walaupun kata-katanya ya pada Jabberwocky language ini adalah kata-kata rekaan ya, bukan kata sungguhan. Ya, jadi ini eh, bukti psikologis yang kedua. Lalu bergeser kepada eh, fisiologis teman-teman ya, terkait dengan eh, semacam respon fisik begitu ya, respon fisik dari otak kita ya. Nah, jadi ada yang disebut gelombang-gelombang ini teman-teman ya, ELAN misalnya ya. ELAN kepanjangannya ada di halaman 207. Early left anterior negativity. Ya, lalu ada gelombang otak yang disebut LAN, ya, LAN. Ya, artinya left anterior negativity. Lalu ada yang disebut P600. Ya, P600 ada di halaman 208. Ya, jadi gelombangnya itu ya gelombang listriknya ya, gelombang listrik dari otak yang kemudian diukur begitu ya. Itu ada di sisi positif yang terjadi 600 milidetik setelah ada kesalahan sintaksis. Nah, ini saya berikan gambaran saja ya. Ini eh, yang disebut ERP experiment, teman-teman ya. ERP experiment ya. Saya ambil gambar ini dari sebuah website. Jadi ada peserta penelitian ya digambarkan di sini. Dia diberikan elektrode di kepalanya ya. Lalu elektrode ini diisi dengan sejenis gel ya yang kemudian akan bisa eh, memberikan informasi ya tentang gelombang otak peserta penelitian ini ya yang lalu tercatat di komputer ya. Dan ini ada eh, ininya apa namanya semacam catatannya begitu ya. Nah, ada gelombang-gelombangnya seperti ini. Nah, orang ini ya pada sebuah eksperimen ERP ya dia melihat komputer. Ya, di komputer ini ada stimulus bahasa. Ya, stimulus bahasanya macam-macam, tapi untuk konteks bab ini kita bayangkan stimulus bahasanya adalah yang disebut misalnya di halaman 208. Ya, the elected official hope to succeed. Ya, ada tanda asterik ya di 5A, teman-teman, halaman 208. Ini berarti ada kesalahan sintaksis ya. Kenapa harusnya pakai S gitu ya. Jadi orang ini melihat kalimat-kalimat yang seperti itu ya. Lalu kalimat-kalimatnya diberi tanda ya. Ini ada komputernya ya, komputer yang memberi tanda apa yang terjadi setelah orang membaca hope ya, seperti pada kalimat 5A. Ya, ada respon di situ ya, respon kepada kesalahan sintaksis. Ya, lalu respon tersebut ya tercatat sebagai gelombang ya yang digambarkan di sini. Ya, gelombang listrik ya, makanya disebut eh, apa namanya tadi ya positif negatif begitu. Ya, oke. Jadi gelombang listrik yang
diberikan oleh otak, begitu ya, ketika seseorang dihadapkan kepada kesalahan sintaksis. Nah, itu ya hasil-hasilnya adalah contohnya seperti ini, ada ELAN, LAN, dan P600 ya yang dikatakan kemudian menjadi bukti fisiologis bahwa ada ya struktur sintaksis gitu ya. Jadi ada dua jenis nih buktinya. Oke, jadi betul ya struktur sintaksis itu betul ya, parser itu juga betul ada ya. Oke, lanjut ini halaman 208 bagian bawah, klausa sebagai unit pemrosesan ya. Jadi ada definisi dulu ya. Apa sih klausa? Ya, klausa adalah verba dan argumennya ya, teman-teman ya. Jadi argumen itu maksudnya apa? Ya, jadi verba itu memerlukan subjek ya. Dan verba-verba transitif ya seperti misalnya makan gitu ya, minum ya, menaruh ya, itu butuh objek. Ya, jadi argumen itu subjek, objek, dan juga kadang-kadang eh, preposisi ya, frasa preposisi ya, seperti menaruh, menaruh di mana ya diperlukan itu. Jadi klausa itu ya paling tidak subjek dan verba, tapi bisa juga subjek, verba, objek ya, lalu bisa juga subjek, verba, objek, dan kemudian frasa preposisi ya di lemari misalnya ya, saya menaruh pulpen di lemari begitu ya. Oke, nah buktinya apa nih ya? Buktinya apa? Klausa itu unit pemrosesan. Nah, jadi ada yang menarik sekali ya di halaman eh sebentar 209 ya. Ada yang apa itu ya? Eksperimen yang disebut atau penelitian-penelitian yang disebut click displacement studies. Ya, jadi click displacement misalnya ada bunyi klik begitu ya yang ditaruh di pertengahan kata Ana ya. Misalnya di halaman 209 itu ada contoh 6 AB ya. Jadi tempatnya itu sama. Ya, lalu kata-katanya juga prosodinya dan sebagainya itu sama ya, karena memang semacam ditempel ya, ditempel dari eh, rekaman yang sama. Nah, kalau kemudian di 6A ya dikatakan oleh para peserta penelitian, kliknya itu adalah sebelum Ana ya, karena Anna was surely impractical itu satu klausa. Tapi kalau untuk yang B ya dikatakan kliknya itu setelah Anna ya, padahal kita tahu ya dari halaman 209 kliknya itu di tengah-tengah sebetulnya. Ya, tapi B dikatakan kliknya itu setelah Anna oleh para peserta penelitian. Kenapa? Karena your hope of marrying Anna itu satu klausa. Begitu ya. Jadi orang selesai dulu gitu ya memproses satu klausa ya baru dia dengar kliknya. Ya, jadi bukan persis ya secara fisik kapan kliknya itu di apa namanya terdengar begitu ya oleh telinga. Nah, jadi ada nih bukti seperti ini. Lalu kemudian ada bukti kaitan sebagai terkait dengan beban pemrosesan ya. Ya, jadi ini dari halaman 209 ya ke 210 ya.
Nah, jadi di sini asumsinya adalah sentence processing should be easier when clause boundaries are easier to locate. Ya, jadi kalau betul-betul memang klausa, jadi ditandai atau tidak itu harusnya ada dampaknya, begitu ya. Kalau memang bukan klausa nggak ngaruh harusnya, gitu ya. Tapi asumsinya atau hipotesisnya kalau memang betul pemrosesan itu per klausa, begitu ya. Berarti kalau ditandai dengan tidak, ya lebih mudah diidentifikasi atau tidak, ya itu akan berpengaruh. Nah, ternyata memang berpengaruh ya. Jadi seperti eh, kalimat 297B ya, Mirabelle knows the boys are rowdy. Ya, ini tidak ada tandanya, tidak ada batasnya. Nah, ini lebih banyak bebannya ya daripada 7C di halaman 210. Ya, ada kata that-nya di situ yang menandai bahwa setelah that itu ada klausa, begitu ya. Mirabelle knows that the boys are rowdy. Ya, the boys subjek, are rowdy itu verbanya, begitu ya. Jadi untuk 7C ini bebannya lebih sedikit ya. Nah, ini adalah bukti selanjutnya bahwa benar klausa itu adalah unit pemrosesan ya oleh parser ya, kembali parser. Oke, bagaimana dengan ambiguitas atau ketaksaan, teman-teman? Nah, ketaksaan kali ini adalah structural ambiguity, halaman 210. Ya, ada yang disebut ketaksaan global, ya, misalnya diilustrasikan oleh kalimat 8 ya, halaman 211. The man saw the boy with the binoculars. Ya, with the binoculars bisa untuk the man, ya, melihatnya itu si orang ini, si laki-laki ini memakai alatnya itu adalah teropong, ya, atau ini untuk the boy, ya, the man saw the boy, ya, laki-laki melihat anak laki-laki, gitu ya, yang membawa teropong, gitu ya, kurang lebih. Nah, jadi the binoculars, ya, with the binoculars ini mempunyai dua alternatif struktur sintaktik, ya, dan yang seperti ini disebutkan sebagai ketaksaan global. Nah, lalu ada yang disebut ketaksaan lokal, halaman 212. Ya, oke, jadi ketaksaan lokal adalah ketika ada ketaksaan yang bisa selesai, ya, yang bisa jelas setelah kita membaca atau mendengar kata-kata selanjutnya, teman-teman. Ya, halaman 212 bagian atas. The ambiguity is local because information coming later in the sentence serves to disambiguate. Gitu ya. Jadi kita dengerin dulu gitu ya, baru jelas nih maksudnya apa. Ya, misalnya di sini ada hmm, ya beberapa contoh kalimat ya. The horse raced past the barn fell. Ya, jadi ini adalah local ambiguity yang juga disebut garden sorry sebentar. Ini yang local ambiguities ya, ada yang bisa cepat diselesaikan ya, jadi pemrosesannya cepat, tapi ada yang pemrosesannya susah begitu ya, harus balik lagi. Kenapa? Karena ada yang disebut garden path. Ya, kita coba cek nomor 10 nih, 212. The horse raced past the barn, fell.
Ya, jadi biasanya orang menganggap raised itu adalah verba utamanya, gitu ya. The horse subjek, raised verba. Ya, tapi kalau sudah ada verba utama, ya, ketika orang mendengar kata fell, ini mereka bingung, gitu ya loh. Kan tadi sudah ada kata kerja utamanya. Kenapa terus ada lagi fell, gitu ya, kata kerja utama yang lain. Nah, karena ada seperti ini, ya ada garden path, ya orang bingung nyasar begitu, balik lagi. Nah, ternyata harusnya ya pembacaannya adalah the horse which was raised past the barn. Ya, jadi ada klausa penjelas di situ ya, adjective clause ya, kuda yang mana? The horse that was raised past the barn. Nah, baru file-nya adalah kata kerja utama. Jadi intinya kudanya jatuh. Nah, lalu kita dikasih informasi tambahan nih, kuda yang mana? Ya, kuda yang apa nih? Yang di apa race ya, dikendarai sepertinya aneh. Ya, yang di bla 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 begitu ya. eh Dikendarai oleh seseorang ya, uh, melewati kandang, begitu ya. Nah, ini yang disebut garden path ya, ketaksaan lokal yang tidak mudah diselesaikan. Nah, jadi eh, itu ya pemrosesan ketaksaan ya, ketaksaan global tadi. Kalau pemrosesannya kembali ke halaman 211, kalau yang ketaksaan global ya, orang mempunyai ya, dikatakan orang mempunyai one preferred interpretation ya, jadi nggak masalah begitu ya, suka-suka karena kedua interpretasinya kan benar ya. Ya, the man saw the boy with the binoculars ya, contoh yang tadi dua-duanya benar, jadi tinggal orang pilih yang mana, jadi nggak masalah. Tapi kalau ketaksaan lokal ya, ternyata eh, ada ya, ada ada masalah ya, parsernya nyasar ya, parsernya bingung ya, lalu dia balik lagi ya untuk bisa mendapatkan arti kata atau makna kata atau message dari maaf kalimat ya yang benar gitu ya, ketaksaan lokal yang garden path. Oke, nah jadi eh, ada begitu ya teman-teman ya, ada pembangunan struktur sintaksis oleh parser. Ya, jadi yang digunakan oleh parser ya itu adalah informasi dari morfologi dan sintaksis dan leksikon. Gitu ya. Jadi eh, kita kita dengar imbuhan ya, kita dengar misalnya di bahasa Inggris ada subject verb agreement ya. Jadi kita tahu nih, oh ini subjeknya, oh ini verbanya ya. Dan di bahasa-bahasa lain seringkali nanti objeknya juga ada tandanya, ada imbuhannya. Ya, itu juga akan dipakai oleh parser untuk membangun struktur. Ya, yang juga diberikan atau digunakan oleh parser ya untuk membangun struktur adalah informasi leksikon. Ya, misalnya di halaman 214 ya. The lexical entry for a retrieved word is rich with information about possible structural frames for the word. Ya, jadi apa namanya? Oh, kalau ada kata membeli, begitu ya, ada verba membeli, berarti ada objeknya, begitu ya, membeli apa. Nah, jadi
strukturnya kemudian subjek, verba, objek, gitu ya. Karena ada informasi dari leksikon tentang kata membeli yang butuh subjek dan objek, gitu ya. Nah, pembangunan struktur oleh parser ini juga dimungkinkan oleh strategi operasional parser, ya. Jadi ada semacam SOP-nya begitu ya. Nah, apa itu strategi operasionalnya? Ya, jadi secara sangat sederhana ada 3 ini teman-teman. Ya, jadi ada strategi yang disebut minimal attachment. Ya, jadi menghasilkan struktur paling sederhana. Ya, jadi misalnya tadi contoh 7B ya, kita kembali 7B itu halaman 209. Ya, Mirabelle knows. Gitu ya. Jadi parser itu sukanya yang sederhana nih. Jadi Mirabel subjek, kemudian knows itu verba. Nah, ketemu dengan the boys, ya preferensinya adalah ini objek, gitu ya. Jadi untuk membuat atau membangun, menciptakan satu klausa, ya, jangan banyak-banyak begitu ya, satu klausa saja, gitu. Jadi Mirabel knows the boys ya, subjek, predikat, objek. Tapi pada 7B ya ternyata harus ada reanalisis karena yang seperti sederhana tadi ya, seperti 7A ternyata tidak bisa untuk 7B ya. Jadi mau tidak mau 7B ini ada 2 klausa gitu ya. Mirabel knows 1, the boys are rowdy 2 ya. Mirabel knows something. Lalu di dalam something itu ada klausa lagi ya, jadi 2. Tapi preferensinya adalah 1 dulu ya, jangan banyak-banyak ya, paling sederhana. Ya, lalu preferensi yang kedua disebut late closure. Ya, teman-teman bisa lihat ini sebentar. Late closure itu di halaman 218. Gitu ya. Jadi di sini misalnya ya contohnya nih lucu deh ya, halaman 218 misalnya contoh 17. Physicists are thrilled to explain what they are doing to people. Ya, jadi ini maksudnya late closure itu adalah kalau ada informasi tambahan yang datang setelah kata atau verba atau apa begitu ya, jangan jauh-jauh gabungnya. Ya, gabungnya ya pengelompokannya itu adalah dengan kata yang paling dekat. Ya, tapi ternyata bisa jadi salah interpretasinya ya. Physicists are thrilled to explain what they are doing to people. Ya, jadi kalau what they are doing to people seperti physicists ini menggunakan orang untuk sebagai bahan eksperimen kan gitu ya. Padahal maksudnya adalah manfaat ya, manfaat untuk masyarakat ya yang mau dipaparkan ya oleh physicist ini. Ya, jadi harusnya to people ya bergabung dengan to explain ya, menjelaskan kepada masyarakat ya. Tapi justru ya kalau eksperimen ya, tapi justru ketika terlihat adanya misinterpretasi begitu ya di eksperimen, justru
dengan adanya itu ya peneliti bisa mengetahui ya adanya preferensi late closure ya karena orang maunya jangan jauh-jauh ya menempelnya menggabungkannya itu jangan jauh-jauh ya orang sukanya ya penutur lebih suka they are doing two people sama-sama bukan to explain two people ya bukan seperti itu ya jadi rasanya intinya ini adalah cari yang mudah dulu gitu ya cari yang sederhana dulu ya parser mengelompokkannya ya tadi ya sintaksis ya dari kata-kata yang masuk dari leksikon ya dari ya kata-kata yang sudah diakses mengelompokkannya itu cari yang mudah dulu ya tapi kalau yang mudah ternyata uh, menghasilkan makna yang salah baru uh, lakukan ya proses untuk struktur yang lebih kompleks begitu ya jadi ada preferensi uh, tadi ya strategi parser. Nah terakhir untuk preferensi ada yang disebut active gap filling ya ini ada di halaman 221 teman-teman. Ya, jadi misalnya di kalimat tanya ya yang mudah misalnya 23A. Which car did Mike drive? Ya, gap-nya itu adalah kita coba bayangkan ya kalimat positifnya. Ya, Mike drove eh, apa? An SUV misalnya ya. Ya, jadi setelah drive itu ada objeknya. Ya, tapi objeknya terus nggak ada gitu ya, yang kemudian itu disebut sebagai gap. Ya, ada yang hilang gitu ya. Jadi Mike drove an SUV misalnya, an SUV-nya kemudian tidak ada ya dan tidak ada di tempat aslinya gitu ya, tidak ada di tempat awalnya. Ya, tapi pindah ke depan ya, yaitu jadi which ya pada sebuah kalimat tanya gitu ya. Nah, jadi parser itu bisa mengidentifikasi ya bisa menemukan yang disebut gap ya 23A 23B begitu ya. Ini dan ini bisa mudah gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan berarti saya harus tahu gitu ya. Parser seperti itu saya harus tahu eh, perlu ada satu nama merek mobil misalnya atau satu nama jenis mobil. Nah, itu yang hilang lalu saya berarti jawabannya harus itu isinya ya, misalnya an SUV. Ya. Nah, kalau untuk 23A, 23B ya parser ini mudah ya, mudah menemukan ya gapnya itu yang mana. Nah, kalau yang dikatakan 23C ya halaman 221 dan 222 ya dikatakan ini susah ya atau lebih susah ya. Jadi ini kemudian menciptakan beban yang lebih berat ya seperti 23C kepada parser. Misalnya, which car did Mike force Mary to buy? Ya, which car did Mike force Mary to buy? Ya, jadi cek dulu force. Oh, force udah ada nih isinya gitu ya. Mary. Ya, jadi yang ada gapnya yang mana nih? Ya, jadi jawabannya nanti seperti apa yang butuhkan? Cari lagi. Ya, to buy. Ya, force Mary to buy. Ya, jadi Mary was forced to buy apa ya by Mike gitu ya. Jadi lebih sulit untuk 23C ya, tapi
akhirnya bisa ya, seringnya nggak masalah, cuma berdasarkan penelitian sudah ditemukan bahwa yang seperti 2, 3, C ini lebih uh, menciptakan beban yang lebih tinggi untuk parser ya. Jadi uh, apa uh, uh, beda begitu ya tingkat bebannya untuk parser. Oke, tapi ada preferensi ini ya, ada preferensi ini 3 ini, begitu ya. Jadi ini ya kembali ini yang memungkinkan adanya pembangunan struktur oleh parser. Ya, informasi tadi lalu juga strategi operasional. Ya, oke. Ya, jadi ini kesimpulan ya, teman-teman ya. Parser cenderung kepada struktur yang membutuhkan usaha terkecil. Jika struktur sederhana bermasalah, muncul beban karena perlunya analisis ulang. Nah, untuk 2, 2, 3 ya, teman-teman, locating pronominal reference ya, pronomina ya, kata ganti bagian ini ya kurang lebih 1 halaman ya, 2, 2, 3, 2, 2, 4. Coba dibaca ya, kita akan diskusikan di kelas ya. Saya akan tanyakan apa yang bisa teman-teman dapatkan dari subbab locating pronominal reference. Apa yang dilakukan oleh parser di sini? Oke, lanjut. Ya, ini terkait garden path. Ya, garden path tadi adalah ketaksaan lokal yang berat begitu ya untuk parser. Kenapa? Karena harus reanalisis ya, melakukan pemrosesan ulang dari awal ya, balik lagi ke subjeknya. Nah, tapi kita tahu bahwa apa namanya akhirnya dia bisa gitu ya, akhirnya parser itu bisa ya menyelesaikan garden path ya, dan ternyata ya ada informasi-informasi yang digunakan oleh parser gitu ya untuk menghindari garden path ya, atau memungkinkan parser untuk tidak terjebak pada garden path. Ya, jadi secara sangat singkat ini dari 2, 2, 4 ya. Teman-teman bisa dibaca sama-sama. Informasi ini apa? Ya, informasi preventif gitu ya. Jangan sampai kena garden path. Ya, jadi ada informasi leksikal ya. Leksikal. Dikatakan informasi ini misalnya verb argument bias. Ya, verb argument bias ya itu ada di halaman 225. Oke, jadi ini intinya adalah orang menggunakan informasi leksikal ya, dalam hal ini verba ya, untuk dan informasi ini bentuknya apa? Ya, bentuknya adalah pengetahuan misalnya objek apa saja ya, kata-kata apa saja yang sering muncul sebagai objek dari verba tertentu gitu ya. Jadi informasi leksikal tersebut digunakan oleh parser ya untuk menghindari garden path ya. Jadi contoh misalnya 226 ya. Jadi ada yang disebut misalnya bedanya atau dikontraskan ya, apa yang disebut direct object biased verbs. Ya, jadi ada garden path yang lebih sering ya untuk misalnya seperti understand dibanding dengan kalimat-kalimat yang mengandung
complement biased verbs ya, misalnya seperti admit ya. Jadi kalau yang ada objeknya ya biasanya orang lebih sering terperosok ya kepada garden path dibanding verba-verba yang tidak membutuhkan objek begitu. Ya, jadi ternyata eh, seperti itu ya, ada informasi leksikal. Lalu ada juga yang disebut misalnya subkategorisasi. Ya, subkategorisasi sebentar. Ya, sepertinya di situs-situ juga ya, teman-teman ya. Subkategorisasi. Mm-mm. Oke. Sepertinya di 226 atau 227 ya, coba kita cari ya. Ya, teman-teman bisa baca ya. 226, 227. Ya, jadi ada di halaman 226, ternyata ya di tengah-tengah, ya, the three verbs in these sentences are different from each other. Hope subcategorizes for a sentential complement only. Yeah, believe can take a direct object or a sentential complement, but it is biased toward a direct object. And charge can take direct object or a sentential complement, but it is biased toward the sentential complement. Ya, jadi subkategorisasi itu adalah seperti informasi diikutinya lebih lazim oleh satuan seperti apa ya? Apakah misalnya direct object ya, verba, verba maaf, nomina begitu ya, atau sentential complement ya, apa kalimat gitu jadinya. Ya, jadi misalnya charged ya, charged itu bias lebih lebih seringnya gitu ya, subkategorisasi itu kayak seperti itu ya, lebih seringnya dia adalah diikuti oleh klausa ya. The doctor charged. Nah, jadi kemudian parser bisa menduga, oh berarti setelah charge ini ada subjek dan predikat begitu ya. Ya, kalau yang hoped ya, hoped itu hanya satu. Ya, dia cuma pilihannya adalah sentential complement ya. Jadi kalau seperti 31C ya, ini masih parser masih mempertimbangkan ya. Oh, mungkin ini juga ada direct object. Mungkin ya, tapi kalau yang seperti 31A hold ya kemungkinannya hanya satu ya, klausa berisi subjek dan verba. Ya, jadi subkategorisasi itu informasi uh, unit ya, apa ya yang mengikuti verba tertentu. Nah, ini termasuk informasi leksikal. Ya, kemudian informasi yang dipakai untuk menghindari garden path adalah informasi prosodik. Ya, halaman 228. Ya, jadi dikatakan 228 bawah, prosody is the intonation and phrasing of a sentence. Ya, jadi gimana intonasinya, ya, bagaimana uh, apa bagian-bagian dari klausanya begitu ya, frasenya. Ya, jadi ini informasi prosodi. Ya, lalu intonasi ini tandanya adalah pitch excursions ya, nada naik turun. Ya, nada bisa naik, turun atau kombinasi ya, halaman 229. Nah, ini
digunakan juga oleh parser. Ya, ini sangat relevan ya ketika kita bicara kalimat atau bahasa lisan, teman-teman, ya, karena bahasa lisan pasti ada prosodinya. Itu ya, nggak mungkin nggak, ya, tidak mungkin tidak, ya. Ada naik turunnya, ya, tadi pitch excursions, ya. Oke, nah misalnya contohnya 229 kalimat 37. They invited, ya, saya tidak berikan prosodinya di sini. They invited Sue and Jim and Amanda got rejected. Nah, artinya nih gimana nih? Ya, tergantung how the three proper names are grouped. Oke. They invited Sue and Jim and Amanda got rejected. Nah, kalau seperti itu berarti yang diundang cuma Sue. Nah, tapi kalau they invited Sue and Jim and Amanda got rejected, berarti yang diundang jadinya Sue and Jim. Ya, tergantung pengelompokan nama-nama ini. Begitu. Ya, intonational boundary. Ya, they invited Sue. Nah, kan itu ada perbatasan di situ, ya, ada boundary. Nah, kalau memang intonational boundary-nya setelah Sue, ya, berarti klausanya adalah sampai situ, ya. They invited Sue, itu satu klausa. Gitu ya. Jadi parser menggunakan informasi prosodi, ya. Apakah yang diundang itu hanya Sue? Apakah yang diundang Sue dan Jim? Ya, menggunakan informasi prosodi. Nah, terakhir, informasi yang digunakan untuk menghindari garden path, ya, adalah juga informasi non-linguistik. Ya, jadi ini eksperimennya menarik ya, teman-teman, ya, bisa dibaca 230 sampai 232 ya. Jadi penelitian eye movement, ya. Jadi visual world paradigm. Ya, jadi orang melihat gambar-gambar, ya, sambil mereka mendengar kalimat. Lalu tugasnya pada eksperimen ini orang harus memilih, ya, harus mengklik gambar mana yang sesuai dengan kalimat yang didengar. Nah, ini lalu apa yang dilihat, ya, visualnya ini, ya, gambar-gambarnya di rekayasa, ya, diatur sedemikian rupa, ya, untuk bisa mengetahui informasi visual seperti apa, ya, informasi non linguistik seperti apa yang membantu untuk memahami pengelompokan, ya, atau untuk mengelompokkan kata-katanya, ya, supaya sampai kepada pemahaman yang baik, ya, dan bukan pemahaman yang garden path. Ya, jadi yang dicatat, ya, oleh para peneliti adalah eye movement-nya, gitu ya, apa yang dilihat. Sekali lagi, ya, penjelasannya ada di halaman 232. Ya, jadi dipakai, begitu ya, ada informasi non linguistik, ya, misalnya dari gambar, ya. Gambar kan bukan linguistik, ya, bukan kalimat, ya, bukan kata-kata, ya, bukan klausa. Oke. Jadi parser menggunakan informasi-informasi ini, ya, teman-teman, untuk menghindari garden path. Oke, jadi itu barusan adalah slide terakhir, ya, untuk pembahasan pemrosesan struktural pada pemahaman kalimat. Ya, silahkan dibaca kembali, ya, disiapkan respon dan pertanyaan-pertanyaannya, dan juga persiapkan, ya, tadi yang saya minta halaman 223, 224.
Locating pronominal reference ya, kita akan bahas di sesi kita minggu ini. Baik, terima kasih ya, mohon dibaca kembali, mohon bisa disiapkan pertanyaan, respon, atau pengalamannya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.